Oke teman-teman, kita masuk ke part 2 dari tutor termo untuk chapter mass balance sama energy balance. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas contoh soal lagi. Ini contoh soalnya langsung aku bacain. Refrigerant 134A enters horizontal. Kalau teman-teman baru dengar refrigerant 134A, ini kayak fluidanya gitu loh. Jadi propertiesnya nanti teman-teman butuh cari di tabel, udah ada kok di tabel Moran atau tabel Cengel. Nah, ini bilang dia masuk ke sebuah sistem pipa horizontal gitu. Jadi aku buat gambar sistemnya langsung. Di sini masuk. Gitu. Nah, terus steady state nih. Dia bilang steady state dari 40 degree Celcius gitu. Di sini berarti udah dikasih tahu nih kalau masuknya itu 40 degree. Terus ini 300 kPa atau ini sama dengan 3 bar. Terus velocity-nya 40, dikasih tahu juga velocity-nya 40 meter per second. Terus dia kasih tahu juga exit-nya di temperatur 50 degree Celcius dan pressure-nya ada di 240 kPa atau 2,4 bar. Nah, pipa diameter dia juga ngasih tahu nih kalau diameternya adalah diameter kayak gini sih aja lah ya, 0,04 meter gitu. Determine the mass flow rate. Nah, ini baik lagi, jadi setiap soal itu biasanya tuh pertanyaannya tuh udah ngasih kayak step-stepnya gitu loh, jadi teman-teman ikutin aja dulu. Pertama yang dicari apa nih? Mass flow rate dari refrigerant gitu. M dot-nya nih berapa gitu, M dot sistemnya. Nah, itu jangan lupa kalau ada hukum kekekalan massa, M dot berarti M in akan sama dengan M out gitu nantinya. Nah, terus M2 nya nih, M2 pertanyaan kedua nih, the velocity at the exit. Ya, V-nya berapa di sini kan dia cari tahu nih. Nah, V-nya V2 V out gitu berapa gitu. Nah, terus apa lagi yang cari tahu nih, the rate of heat transfer between the pipe and its surrounding gitu. Dia cari tahu nih heat transfernya. Heat transfer apa? Key ya, karena kita ngobrolin tentang kontrol volume berarti kita bahas tentang kontrol volume. Tadi kita belum bahas sedikit tentang kontrol volume. Nah, kontrol volume itu sebenarnya konsepnya tuh kayak gini nih. Sebenarnya pipa ini agak panjang gitu kan, di sini masih ada lanjutannya gitu, panjang sini, di sini juga masih ada lanjutannya gitu. Tapi yang kita bahas cuma masuk dan keluarnya dengan konsep kita potong nih, kita membuat sebuah volume system gitu atau kontrol volumenya gitu. Kontrol volume kita kontrol, kita mau lihat bagian ini aja gitu, kita nggak mau lihat yang lebih panjang lagi atau yang lebih panjang ke kiri lagi gitu, kita pengen lihat ini aja gitu. Biasanya fungsinya untuk rule of thumb juga boleh sih nantinya gitu. Misalnya di sini lossisnya berapa nih dalam 1 meter misalnya. Oh, dalam 1 meter nih ternyata lossisnya atau ternyata butuhin pemanasan atau transfer heat rate nya 2 kW gitu. Jadi misalnya kalau kita punya sistem 5 kali lipat dari itu, berarti kita butuh 5 kali pemanasan atau 5 kali heat loss-nya nanti gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kontrol volume itu adalah kita membuat batasan sistem yang kemudian kita bakalan evaluasi biasanya sih sama inlet sama outletnya aja gitu. Tapi dan biasanya tuh agak kompleks, kadang ada yang 2 inlet 1 outlet atau 2 outlet 1 inlet gitu-gitu. Oke deh. Nah, dari situ ini bisa juga dalam bentuk ini ya, bisa juga dalam bentuk key in atau key out, terus atau kerja masuk atau kerja keluar gitu. Jadi pokoknya yang dilihat itu apa yang keluar dan apa yang masuk terhadap sistem itu sih gitu, bukan hanya sekedar masa in sama masa outnya aja ya. Oke, lanjut, kita bakalan kerjain satu-satu tahapannya juga. Nah, pertama kita dicari dulu M dot-nya gitu, M dot-nya. Nah, balik lagi pakai rumus yang tadi nih, M dot berarti rumusnya apa tadi? 1 per specific volume dikali area dikali dengan si kecepatannya kan. Nah, teman-teman perhatiin lagi, di sini sama di sini komplit yang mana datanya nih? Komplit yang ini. Karena apa? Di sini sudah ada kecepatan, sedangkan di sini belum ada gitu kan. Areanya kita udah tahu kalau areanya itu sama gitu kan, yaitu diameter 0,04 gitu kan. Nah, udah, berarti mana yang perlu kita pakai? Kita pakai yang kondisi 1 gitu. Makanya kita referensinya di kondisi 1. Cek lagi nih, kalau T-nya 40 dan P-nya 300 kPa, ini fasanya apa nih?
Karena apa? Karena di sini nggak dikasih tahu apa-apa kan, dia fasenya apa kan. Ya udah, berarti kita butuh tabel dari satu rated dulu. Nih satu rated tabelnya udah aku siapin. Cek nih, suhunya 40. Nih suhu 40, tekanannya dia minta di 3 bar, sedangkan di sini tekanannya ada di berapa? 10 bar gitu. Jauh kan? Nah, ingat yang tadi, kalau tekanan kita lebih kecil dari tekanan P1 ratednya, otomatis kita masuk ke fase super heated gitu. Ya udah, kita udah tahu nih kalau fasenya super heated, kita pindah deh. Kita masuk ke tabel yang super heated. Nih, tabel yang super heated. Tabel super heated yang di sini nih. Nah, tapi kita butuh data untuk yang 3 bar. Di sini ada 2,8 bar dan di sini ada 3,2 bar. Berarti kita butuh ngelakuin perhitungan yang di tengah-tengah atau yang kita sebut interpolasi gitu. Nah, harusnya teman-teman udah belajar kemarin interpolasi. Kalau belum paham, tolong banget itu dipelajarin. Karena apa? Karena itu penting banget untuk termo sampai ke perpan nanti malah semakin lama semakin keteteran gitu kalau nggak coba-coba iterasi gitu. Oke, kita mau coba iterasi nih. Kita mau nyari apa? Volume spesifiknya ya. Nah, yaudah kita masukin aja nih P untuk referensinya. Kita yang kita tahu adalah T-nya udah sama nih. T-nya 40 kan. Berarti kita bisa pakai data yang di T40, referensinya T40 gitu. Untuk ininya reference perhitungannya ada di P. P-nya 2,8, terus 3 yang mau kita cari dan ada di 3,2 yang di data gitu. Yang kita mau cari adalah V-nya atau spesifik volumenya. Berapa nih nilainya nih di sini nih? Nah, ada di 0,08. 0,0866 gitu kan. Nah, terus satu lagi yang di sini yang kita mau cari gitu, V inletnya atau spesifik volume inletnya. Terus yang 3,2 berapa nih? 3,2 adalah yang ini nih 0,0 apa tadi 0,07518 gitu. Terus gimana cara interpolasinya? Nah, teman-teman, ini kayak gradien, maaf nggak kelihatan deh. Ini kayak gradien gitu loh. Jadi teman-teman perlu ngebandingin aja gitu. Ini banding ini banding ini, sama dengan ini banding ini banding ini gitu. Jadi kayak gini nih. Kalau aku sih lebih suka atas banding bawah gitu. 2,8 dikurang 3,2 banding 3 dikurang 3,2 gitu. Sama dengan berapa nih? Ini juga sama persis harus posisinya. 0,0866 dikurang 0,07518 per VI dikurang 0,07518 gitu. Nah, ini kalau di otak-atik ini dihitung, di otak-atik ini dikeluarin sini, jadinya VI-nya nanti kurang lebih kira-kiranya bakalan dapat 0,08084 gitu. Satuannya apa? Satuannya meter persegi meter pangkat 3 per kilogram gitu. Nah, udah dapat nih. Dapat. Ya udah, kita baru bisa melakukan perhitungan gitu. Perhitungannya gimana? M dot sama dengan 1 per V I tadi kan dikali A sama V-nya kan. Ya udah, tinggal masukin 1 per V-nya berapa? 0,08084 dikali A-nya berapa? Nah, A-nya kita harus hitung dulu karena di sini cuma dikasih tahu diameter. Ya udah, rumusnya apa? Pi R kuadrat atau D kuadrat per 4 gitu kan. Udah, pi dikali D-nya berapa? 0,04 kuadrat per 4 gitu. Dikali lagi V-nya berapa? Udah dikasih tahu 40. Masukin 40 gitu. Nah, ini nanti kalau udah dihitung dapatnya sekitar 0,621 kg per second gitu. Udah dapat untuk yang pertanyaan yang pertama gitu. Nah, kita bakalan lanjut pertanyaan yang kedua nih, hitung si V-nya. Nah, hitung V-nya gimana? Nah, teman-teman tadi kan udah dipelajarin kalau ada namanya hukum kekekalan massa atau M in sama dengan M out gitu kan. Ya udah, berarti kita tahu nih kalau sigma massa sama dengan M in dikurang M out sama dengan 0 gitu kan, atau MI sama dengan M out gitu. Nah, teman-teman udah tahu kalau rumus MI tadi apa? Teman-teman bisa masukin MI terus masukin persamaan lagi M out juga boleh, tapi bisa juga pakai persamaan terus perbandingan gitu loh.
Nah, MI itu A1 dikali dengan V1 per V spesifik, I maksud saya bukan 1, sama dengan ini juga A2 V2 per volume spesifik 2 gitu kan. Nah, tapi kita tahu nih kalau areanya itu sama kan, ya udah coret aja nih areanya nih. Nah, berarti kita udah punya apa nih? Ini udah punya belum? Udah. Ini udah punya belum? Udah. Ini udah punya belum? Ini yang mau kita cari. Ini udah punya belum? Belum. Nah, berarti kita butuh nyari dulu untuk yang si V2 ini. Pakai apa? Pakai tabel. Balik lagi, kita cek dulu lagi nih. Kondisinya tadi apa? Kondisinya adalah T-nya 50 degree Celcius, sedangkan tekanannya 240. Cek lagi di saturated deh. Cek saturated, degree-nya 50 nih. 50 tuh ada di antara ini 48 sama 52 ya. Anggaplah ya. Nah, anggaplah kita di 48 deh biar lebih turun sedikit. Atau 52 deh, naik sedikit nih. Harusnya naik sedikit malah. Nah, terus dia ada di 13 sama 12 lah, antara itu ya. Nah, kita cek nih. Kita punya tekanannya cuma 2,4 bar gitu, 2,4 bar, sedangkan di sini udah belasan bar gitu kan. Tandanya apa? Punya kita tekanannya jauh banget nih, lebih kecil daripada tekanan ini kan. Artinya apa? Artinya kita punya kondisi yang superheated juga gitu. Dari superheated itu kita butuh tabel superheated lagi gitu. Nih, aku datengin tabel superheated. Tabel superheated kita pakai yang tekanan 2,4. Kebetulan udah ada nih, jadi kita nggak perlu interpolasi. Yaudah, kita masukin datanya. Temperaturnya 50 masuk, berarti di sini V-nya adalah 0,1 gitu. Masukin deh. Berarti V-nya di tabel apa nih? Tabel A12 Moran. Nah, V-nya itu adalah 0,10562 gitu. Meter persegi per kilogram. Meter per pangkat 3 per kilogram. Dah. Habis itu kita masukin, kita tinggal ini deh, tinggal operasi hitung bilangan aja. V2 sama dengan ini aku pindahin ke sini. Berarti V2 dikali V1 V inlet per volume spesifik inlet gitu kan. V2 nya berapa? V2 nya tinggal ditulis, tadi udah ada ini, yaitu 0,10562 per V1 nya berapa? V1 nya tadi juga kita udah cari kan di awal kan. Kalau V1 nya itu nilainya adalah 0, yang pakai interpolasi tadi teman-teman masih ingat ini 0,08084 dikali kecepatan masuknya berapa? Kecepatan masuknya tadi ada di berapa kecepatan masuk yang pertama? Ini nih, kecepatan masuk yang pertama ada di 40 meter per second gitu. Nah, ini kalau dihitung-hitung nanti teman-teman bakalan dapat nilai sekitar berapa tadi ya? Aku udah coba hitung, 52,23 meter per second gitu. Nah, udah dapat nih yang kedua. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga nih. Nah, kasus yang ketiga gimana? Kasus yang ketiga ini kita mau cari perpindahan panas gitu. Kalau perpindahan panas itu lambangnya ada di Q gitu kan. Q-nya berapa sih gitu. Nah, yaudah kita pakai persamaan energi gitu, energi balance. Dia bilang kalau energi balance itu semua energi yang masuk dan yang keluar itu sama gitu. Nah, apa aja energi yang sebenarnya perlu kita definisiin? Yang pertama teman-teman ada namanya Q atau perpindahan panas, kontrol volume. Terus ada juga kerja. Jadi ini semuanya konsepnya yang masuk ya. Nah, kerja itu kalau masuk dia minus gitu. Kayak mendapatkan kerja itu kayak kita tuh berusaha kan. Kita sebagai manusia kita berusaha untuk memberikan kerja kepada sistem. Jadi kita rugi kerjanya gitu. Makanya di sini minus gitu. Terus ada lagi massa in. Nah, massa in ini dia membawa beberapa komponen nih. Ada energi yang dari temperatur, terus ada juga yang dari kinematik, ada juga yang dari si potensial gitu, GH atau GZ lah boleh teman-teman. GZ aja udah dipakai entalpi GZ gitu. Nah, tapi kalau ada M in biasanya pasti diikuti dengan M out gitu.
Nah, ya apa? Sama aja semuanya. M out juga ini pakai entalpi, pakai juga yang kinetik, pakai juga yang GZ gitu. Nah, ini harus sama dengan 0 gitu. Nah, baru deh kita evaluasi lagi nih. Komponen mana aja sih yang sebenarnya bekerja di sistem kita? Nah, pertama, key ada nggak? Ada, justru malah key yang ini yang mau kita cari gitu. Kerja ada nggak? Nggak ada. Biasanya kerja tuh diindikasiin ada turbinnya gitu loh. Nah, terus M in ada nggak? Ada M in gitu. Terus komponen M in bawa temperatur nggak? Oh, bawa, berarti ada entalpinya. Terus bawa kecepatan nggak? Bawa, berarti ada kinematiknya, ada kinetiknya. Terus bawa potensial nggak? Nah, kalau potensial ini khasnya kita harus bandingin dengan outletnya gitu. Karena kita tuh butuh apa ya istilahnya ya, melihat elevasi gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman, kita kan punya sistemnya kayak gini tadi kan, sistemnya horizontal gitu. Kalau kita anggap di sini ketinggiannya 5 meter, berarti di sini juga 5 meter kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita masukin GZ-nya di sini G kali 5, di sini juga masukin G kali 5, ini juga sama-sama cancel out gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa bilang kalau sebenarnya sistem kita tuh ada di elevasi 0 gitu. Makanya di sini juga bisa dibuat 0 sama yang ini gitu. Jadi inlet sama outletnya tuh sering berkaitan gitu loh kalau untuk bagian sistem kayak gini untuk potensialnya gitu. Yaudah deh, kita tinggal masukin. Aku QCV nya mau ke samping kiriin, berarti minus QCV. Terus M in nya, M inlet nya sebenarnya memiliki sama dengan M out kan. Makanya di sini aku M inlet nya aku pengen ubah menjadi M flow rate aja gitu. Ya udah, habis itu tinggal dikali nih H inlet dikurang H outletnya, terus ditambah kinetic inlet kuadrat per 2 dikurang, aku pandangin aja deh, dikurang kinetic outletnya kuadrat 2 gitu kan. Nah, kita cek lagi nih komponennya udah lengkap semua belum. QCV mau kita cari, M dot udah ada. Nah, entalpi in sama entalpi out belum punya nih, sedangkan untuk yang velocity in sama velocity out udah ada, jadi udah aman. Berarti kita sekarang PR-nya adalah nyari entalpi gitu. Entalpi, gimana cara nyarinya? Baca tabel lagi teman-teman gitu. Nah, tahu nih inlet ini tadi kita tahu kalau fase-nya adalah superheated. Ya udah, kita langsung balik lagi ke tabel superheated yang tadi. Nah, ini. Nah, kondisinya tadi ada di 3 bar dan juga tekanan temperaturnya 40. 3 bar tekanan, temperatur 40, tapi kita nggak punya tadi kan, makanya kita interpolasi. Dan sekali lagi kita harus interpolasi. Untuk referensinya T 40, terus P-nya 3 bar, maka kita butuh interpolasi. Ini 2,8, 3, 3,2. Di sininya kita cek H-nya berapa yang di sini. H yang di sini di kolom ini ya berarti ya. 284,42 untuk yang tekanan 2,8. 284,42, terus si tiganya yang maaf enggak kelihatan ya. Tiganya yang kita mau cari, atau ini H deng. HI. H-nya kita mau cari. Terus ini nilainya berapa nih di sini nih? Di sini yang 40 nilainya 28367. 283,67 gitu. Ya udah deh, persis kayak tadi, dibuat ini banding ini kurang ini dibanding ini kurang ini kurang ini dibanding ini kurang ini. Nanti dapat deh hasil interpolasi. HI-nya itu didapat sekitar 284,05. Gimana cara konfirmasinya? Teman-teman perhatiin, ini ada di tengah-tengah nggak? Nilai ini sama ini nih. Maksudnya bukan di tengah-tengah banget gitu, tapi ada di antaranya gitu. Oh iya, berarti benar gitu, kurang lebihnya benar gitu, kilojoule per kilogram gitu. Udah dapat nih H1, H-nya kan, H inletnya kan. Sekarang kita nyari H outletnya gitu. H outletnya gimana? Sama persis. Kita cek lagi nih, tadi kita juga udah tahu kalau itu adalah superheated juga kan. Nah, tekanannya ada di 2,4 bar, terus suhunya ada di 50. Kita tarik nih, oh di sini nih ada di 294,47 gitu. H outletnya lebih gampang dicari karena T-nya 50 dan tekanannya ada di 2,4 bar. Ini H outlet, H-nya adalah 294,47 kilojoule per kilogram gitu. Udah deh, habis itu dapat nilainya. Ini juga udah dapat nilainya, berarti kita tinggal masukin ke persamaan yang ini tadi yang di atas. Aku tulis di sini aja biar lebih jelas nanti.
Nah, samaannya tadi apa? Ini nih, yaitu minus Q control volume sama dengan M dot dikali H inlet dikurang H outlet ditambah V inlet kuadrat dikurang V outlet kuadrat per 2. Gitu kan? Nah, masukin deh M inletnya berapa tadi? M inletnya adalah, kita udah kasih tahu nih, M inlet atau M flow rate sama aja ya. Nah, dia udah kasih tahu nih, tadi kita udah ngitung dan dapat. Nah, ini M-nya adalah 0,621 kg per second. Nah, habis itu kita juga cari si H-nya. Tadi kita udah ngitung nih H-nya. H inletnya berapa? H inletnya 284,05. Yang ini H outletnya pakai yang 294,47 gitu. Terus ini bakalan ditambah dengan si VI-nya berapa? V inletnya berapa? V inletnya kita tahu nih di soal tadi udah ada 40. Masukin deh 40 gitu. Kelihatannya. V outletnya berapa? Ada di 52. 52,23 gitu. Ini kuadrat per 2 gitu. Nah, tapi ini belum dalam bentuk kilojoule per ini masih dalam joule per second, joule per kilogram gitu. Nah, teman-teman butuh ngebagi ini dengan 1000 untuk membuat kilojoule per kilogram biar sama kayak si entalpi ini tadi. Udah deh dibagi, berarti ini sama dengan nanti minus QCV nya ini akan dapat minus kan, ini dikurang ini kan lebih besar, ini juga dikurang ini lebih besar gitu. Jadi ini bakalan nilainya minus gitu. Nah, minusnya berapa? Nah, ini aku tadi coba hitung, hasilnya ada di 6,82 kilojoule per second, atau ini juga bisa disebut dengan minus 6,82 kilowatt gitu. Nah, tanda minus di sini kita harus pindahin dulu nih. QCV sama dengan positif 6,82 kilowatt gitu. Udah deh. Nah, dari sini teman-teman berarti teman-teman perlu melakukan pemanasan nih terhadap sistemnya. Kan tanda positif di sini menandakan bahwa ada key in gitu, masuk ke dalam gitu. Nah, ini punya sistem, ini tadi sistemnya. Sini ada inlet, sini ada outlet nih. Nah, key in adalah yang masuk ke dalam gitu. Ini pertanyaannya apa coba? Nah, gitu deh. Atau kebalik ya? Nah, berarti coba kita aku agak-agak lupa nih. Key in dengan kerja gitu. Kalau ngasilin kerja dia positif, kalau ngasilin itu dia negatif. Kalau key in-nya masuk berarti positif, kerjanya masuk berarti negatif. Iya, gitu deh, bener deh. Berarti butuh pemanasan gitu, malah dia terjadi pemanasan terhadap si sistem gitu. Kalau misalnya ada teman-teman koreksi atau masih ada yang bingung, coba tonton lagi dulu. Kalau ada koreksi teman-teman sampaikan ke saya langsung, atau bisa kita diskusiin di Google Classroom juga. Itu aja dulu. Nah, kalau misal untuk soalnya teman-teman bisa cek di Google Drive ini ada, atau ada di Google Classroom juga untuk bagian tasnya. Oke, good luck.